Pembacaan ayat oleh teman kita Puput Fadilah Rizky. Kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, suara saya dengar jelas? Terdengar, Pak. Baik. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan muliakan narasumber pada kegiatan webinar HMJ Program Studi Ilmu Komputer yang hari ini sudah keempat ya session sharingnya, yaitu Bapak Hadi Ismanto Eskom dari Penggiat Robotika Medan ya Pak. Iya benar. Juga ada disampaikan tadi juga leader bengkel robot Medan begitu. Ya. Nah selanjutnya yang sama kita hormati Bapak Sekretaris Program Studi Ilmu Komputer Bapak Rahmat Kurniawan RSTMkom juga berhadir pada hari ini, dan juga mungkin dosen-dosen program studi ilmu komputer yang hadir. Selanjutnya yang kami banggakan panitia acara HMJ Program Studi Ilmu Komputer ya, dari ketua hingga susunan dan jajarannya yang mungkin tidak bisa saya sampaikan atau sebutkan satu persatu. Selanjutnya juga yang kami banggakan para peserta yang hadir pada hari ini di kegiatan sharing session ya, yang keempat berupa webinar dari program studi ilmu komputer atau HMJ program studi ilmu komputer tentang robotika ya. Pastinya puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita ucapkan ya, berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan ya. Ini yang saat ini sangat kita harapkan sekali di masa pandemi ini ya, yang masih
terdengar kita di sana sini ya berita terkait COVID-19 ya alhamdulillah yang hadir di sini saya anggap semua dalam keadaan sehat ya. Ya, jadi kita tidak pungkiri syukur itu yang pertama dan utama sekali saat ini adalah kesehatan. Selawat bering salam juga tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana saat kita harapkan ya yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini pada narasumber ya saya menyampaikan sambutan, mohon izin pada peserta ya hadirin yang ada juga termasuk kepada panitia. Ya, saya sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komputer ya selalu mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dibuat atau dirancang oleh HMJ Program Studi Ilmu Komputer, terutama ya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, salah satunya adalah terkait pendidikan atau pengajaran ya. Jadi ini juga bentuk dari dilaksanakannya Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh mahasiswa, dan ini juga bagian dari kebebasan mimbar akademik yang dibangun oleh HMJ Program Studi Ilmu Komputer. Nah, pada hari ini session sharingnya terkait robotika, ya ini juga luar biasa bagus ya untuk menambah wawasan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Ilmu Komputer UIN Sumatera Utara Medan, ya karena memang salah satu peminatan ya dari Program Studi Ilmu Komputer yaitu intelligent system. Maka intelligent system juga inherit kepada bidang robotika, ya di mana juga Pak Rahmat Kurniawan sebagai Sekretaris Prodi juga dosen pengampu mata kuliah dasar robotika, mikrokontroler ya, dan juga yang relevan dengan mata kuliah robotika juga ada embedded system atau sistem tertanam. Nah, maka dari itu ya kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Hadi Ismanto untuk kehadirannya di kegiatan ini. Mungkin bisa ya pastinya bisa menambah pemahaman ya wawasan kepada mahasiswa kita terkait relevansi materi ini dengan salah satu bidang peminatan kita di Program Studi Ilmu Komputer. Jadi visi di Prodi Ilmu Komputer ini Pak Hadi mungkin saya sampaikan juga, yaitu unggul dalam bidang pendidikan khususnya dalam bidang soft computing dan intelligent system. Nah, jadi ada penciri kita di Prodi Ilmu Komputer ini ke soft computing atau ke intelligent system. Nah, maka robotika ini bagian dari intelligent system yang pastinya ya perlulah mahasiswa kembangkan ya kegiatan-kegiatan serupa ya untuk mensinergikan dari apa yang sudah didapat di saat perkuliahan ya. Nah, bahkan mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan timnya Pak Hadi Ismanto juga ya, mungkin nanti ada peluang kepada adik-adik mahasiswa bisa mengikuti event-event terkait robot cerdas ya, terkait sistem cerdas dan lain-lain. Nah, jadi kegiatan ini harapan kita juga tidak sebatas seremonial saja, ya mudah-mudahan nantinya ini bisa memberikan suatu modal bagi adik-adik ya untuk mengembangkan potensinya yang peminatannya khusus di bidang ini. Nah, jadi dengan adanya link dibangun oleh HMJ ya dengan Pak Hadi Ismanto, yang mudah-mudahan ini akan berlanjut berkesinambungan, sehingga ya harapan kita juga mungkin ada produk-produk yang bisa dihasilkan dari kolaborasi dengan timnya Pak Hadi ya. Nah, ini mungkin cita-cita kedepannya ya Pak Hadi, tapi ya pastinya ini motivasi bagi kita di Prodi, ibaratnya gerbangnya itu sudah terbuka juga, anak-anak atau mahasiswa kita juga sudah punya komunikasi atau jaringan dengan
tim-tim robotika di Medan atau sekawasan Medan. Nah, ya harapannya juga diikuti kegiatan ini dengan maksimal ya dari HMJ, juga mohon seluruh tim HMJ mengikuti juga dengan seksama, termasuk juga mengawal kegiatan ini agar peserta juga bisa mengikuti dengan maksimal ya. Ya, saya pun berpikir ya nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak ya insya Allah Pak Hadi pasti dengan senang hati itu untuk menjawabnya. Insya Gitu ya Allah. Pak Hadi. Insya Allah Pak. Insya Allah siap. Jadi Selama bisa kapan-kapan dijawab mungkin Pak ya. iya iya Pak. Kapan-kapan mungkin Bapak bisa juga main-main ke prodi kita di Winsu. Siap Kalau Pak, kampusnya siap. di kampus 4 Tuntungan. Nah, ini agak Oh, jauh Tuntungan tapi ya. kampusnya Oh, iya iya iya. Tapi kampusnya udah apa namanya sudah dianggap kampus modern ini Pak. Jadi main-main Siap, pun siap, mungkin siap. bisa melihat wah ini kampus Winsu yang baru nih di Tuntungan gitu. Siap diundang Pak. Nah, oke. Mungkin nantinya ya jika kondisi kita mudah-mudahan semakin membaik ya kegiatan-kegiatan ini nantinya Allah. bisa kita laksanakan secara luring ya, secara tatap muka. Ya mungkin juga nanti dengan alat-alat yang tersedia di laboratorium kita ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita akomodir ke situ. Baik, ya langsung saja untuk mempersingkat waktu ya saya buka kegiatan ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kegiatan sharing session webinar tentang robotika HMJ program studi ilmu komputer pada hari ini Sabtu tanggal 2 Oktober tahun 2021 resmi dibuka. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk mengamondoi kegiatan ini. Semoga juga kegiatan ini bisa terlaksana dengan maksimal hingga selesainya nanti. Terima kasih. Salam izin saya dari program studi ilmu komputer untuk Pak Hadi juga. Ya, saya pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kata sambutan dan sekaligus membuka acara kita hari ini. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komputer Abangda Putra Salim. Kepada Abangda kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu. Segala puji atas kemuliaan dan kekuasaan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Malikul Qudus, kami agungkan nama-Mu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hari ini kami dalam kegiatan webinar robotika HMJ Ilmu Komputer Winsu Medan berdiskusi mengurai pikiran untuk memberikan sumbangsi terbaik. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Berkahilah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami dan berikanlah kami ide-ide cemerlang untuk bekal ke depannya nanti. Ya Allah ya Tuhan kami, yang maha mengetahui hal yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu dan berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu. Dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu.
Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dan lancarkanlah lidah kami serta mudahkanlah urusan kami ya Rabb. Subhanallah ala Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin, amin. Balik Terima moderator. kasih kepada Abang Dad, Mbak Iwa. Kata sambutan dari Abangda Putra Salim selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan. Kepada Abangda kami persilakan dengan segala hormat. Baiklah, mungkin Ketua Umum dapat join pada hari ini. Masuklah kita ke acara inti, yaitu penyampaian materi dengan tema pengenalan dasar robotika oleh Bapak Hadi Ismanto Eskom. Dan untuk teman-teman, jika ingin bertanya nantinya, silahkan di kolom chat kita. Kepada Bapak, kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, baik. Terima kasih ya terima kasih kepada Mbak Sri ya selaku moderator hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita hari ini selaku hambanya yang sedang menggali ilmu, ya, menggali ilmu hikmah darinya, maka sepantasnya kita bersyukur atas nikmat itu. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan kita ini adalah jalan menuju sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ya Bapak Ketua Prodi Ilmu Komputer, Bapak Ilka Zufria. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Program Studi Ilmu Komputer, Bapak Rahmat Kurniawan. Kemudian yang saya banggakan ya rekan-rekan, teman-teman ya dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer dan kolega ya. Baik teman-teman sekalian, mungkin ke depan ya diskusi kita saya akan mengenalkan diri. Saya itu biasa di dunia maya itu dikenal dengan Kang Hadi. Makanya saya dari tadi labelnya itu Kang Hadi. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya ya kita ketemu di luar sana, monggo ya teman-teman cukup panggil Kang Hadi aja, nggak ada masalah ya. Karena Bapak itu menurut saya terlalu tua kali ya. Begitu Pak ini ya, Pak Ilka ya. Saya masih muda kok, saya masih muda. Baik teman-teman sekalian, sungguh senang sebenarnya kali ini berkesempatan dapat memberikan ilmu, dapat share ya, sebenarnya lebih kepada share ilmu tentang dunia robotika ya, di mana saya sangat senang sekali mengetahui Winsu ternyata ada ilmu komputernya ya. Dan ilmu komputer itu kan sejalan dengan perkembangan industri 4.0 saat ini, dan kita akan merambah ke dunia 5.0 ya. Mungkin saya sedikit memberikan gambaran bahwasannya dunia ya industri 5.0 nanti
itu akan dikuasai oleh teknologi seluruhnya, begitu. Jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian, mudah-mudahan ini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman semua ke depan itu what the next, ya. Apa langkah selanjutnya ketika kita mendalami ilmu komputer? Nah, dan apa langkah selanjutnya ketika kita mendalami ilmu robotika, gitu. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin itu nanti yang akan kita diskusikan sedikit ya. Nah, baik teman-teman sekalian, saya sedikit bercerita dulu ya berkaitan dengan materi pada hari ini ya. Panitia kemarin menghubungi saya meminta untuk memberikan materi tentang robotika dasar ya. Nah, saya sempat cerita-cerita juga, tanya-tanya juga sama ketua HMIK ya, Mas Putra Salim ya. Oh enggak, Mas Iwa ya, Mas Iwa, maaf Mas Iwa ya. Nah, sempat bercerita juga tentang bagaimana sih sejauh mana teman-teman belajar tentang ilmu robotika ya di kampus begitu, agar bisa sinkron dengan materi hari ini. Nah, teman-teman sekalian yang seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang saya muliakan, nah mungkin teman-teman sudah paham ya, sudah tahu dasar-dasar robotika itu apa. Nah, kali ini mungkin sesuai dengan temanya, kita akan flashback saja sebenarnya robotika itu sebenarnya awalnya seperti apa sih, begitu. Kemudian unsur-unsur apa yang ada di dalamnya, dan ketika kita ingin menggali tentang robotika, nah kita harus ngapain gitu. Apa yang harus kita dalemin sebenarnya. Bidang-bidang apa di dalamnya yang harus kita jalankan, ya seperti itu ya. Nah, langsung saja ya, tanpa memperbanyak kalam, saya akan coba untuk share screen materi kita pada siang hari ini ya. Nah, teman-teman sekalian, ya, sedikit informasi saja, ya sedikit informasi. Saya saat ini lagi menekunin dunia CNC ya, mesin CNC. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar kali ya, mesin-mesin CNC, di mana mesin CNC ini juga sebenarnya adalah bagian dari robotika gitu, pengembangan dari robotik itu sendiri, dan di dalamnya juga unsur robotika sangat kompleks juga ya, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa lihat gambaran di situ, itu semuanya ya part-partnya hampir 80% itu dikerjakan oleh mesin CNC semua ya, hampir 80% ya. Jadi teman-teman sekalian, nanti akan kita bahas sebenarnya seperti apa sih ya, mesin yang sedang saya dalami itu. Nah, berbicara tentang ilmu robotika dasar, teman-teman sekalian, nah kita akan bermain-main, kita akan menjelajahi tentang definisi robot itu sebenarnya seperti apa sih ya. Kemudian yang kedua, fungsi-fungsi robot itu apa aja sih. Kemudian yang ketiga, klasifikasi robot itu bagaimana sih gitu. Dan yang terakhir adalah komponen-komponen apa saja yang ada di dalam robot ya. Sehingga ketika teman-teman sudah tahu dasar-dasar dari robotika, teman-teman tahu mau melangkah untuk apakah menjadi maker gitu ya, atau peneliti, itu silahkan. Yang penting dasar-dasar ini didapatkan terlebih dahulu. Baik, berbicara tentang robot ya, kita selalu bertanya-tanya ya, sebenarnya robot itu seperti apa gitu. Kalau kita tanya dengan anak-anak kecil misalnya, Dek, kamu tahu robot itu apa sih gitu. Atau kita saja ya, kita saja kadang-kadang masih keliru. Kira-kira robot itu apa ya gitu. Robot itu wujudnya seperti apa ya? Mungkin imajinasi kita akan menggambarkan seperti ini. Nah, mungkin teman-teman sekalian ya, mahasiswa dan para pelajar mungkin yang bergabung juga ya. Nah, mungkin di dalam isi kepala kita robot itu seperti ini gitu. Bentuknya seperti transformer misalnya ya, atau seperti ini ya. Nah, dua karya ini ya sebenarnya adalah karya fiksi ya, film fiksi
di mana menggambarkan robotnya itu bentuknya seperti manusia. Lalu muncul pertanyaan lagi, apakah robot itu harus seperti manusia? Nah, mungkin kebanyakan orang-orang ya yang di luar sana yang belum paham tentang ilmu robotika, mungkin beranggapan ya, iya, robot itu mesti kayak manusia, ya, bentuknya seperti manusia, kerjanya seperti manusia, dan otomatis saja. Nah, seperti itu gambarannya, teman-teman. Nah, kita akan kulik lebih dalam lagi. Nah, kenapa saya sandingkan dengan iRobot ya? Nanti ada sejarahnya bagaimana. Nah, berbicara tentang robot, otomatis kita sesungguhnya bukan berbicara tentang robot itu harus seperti bentuknya seperti manusia, tidak, ya. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, robot itu tidak hanya bentuknya seperti manusia saja. Ada robot itu bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini bagian dari CNC juga sebenarnya. Nah, ini robot 5 aksis ya. Ini robot lengan yang biasanya ini berada di industrial atau industri-industri seperti industri mobil ya, pembuatan mobil, sepeda motor, dan banyak ya, banyak. Kemudian ada juga ya robot itu yang bisa terbang. Nah, mungkin teman-teman sudah paham ya, drone, seperti drone. Drone ini juga sebenarnya adalah robot ya. Kemudian ada juga, nah seperti ini, robot berkaki ya. Kenapa disebut dengan robot berkaki ya? Karena banyak kakinya gitu. Kemudian ada juga ya robot yang mempunyai roda tetapi bisa seimbang ya. Nah, ini di zaman saya, di zaman 2007 ya, di zaman 2007 waktu saya kuliah ini ini masih riset. Ya, masih orang banyak riset bagaimana menyeimbangkan roda kanan dengan roda kiri dengan 2 roda tapi bisa berdiri, ya jalan dengan baik ya. Tetapi alhamdulillah sekarang kita sudah bisa nikmati itu fitur-fiturnya, apalagi kelengkapan elektroniknya sudah lengkap ya, dan kita bisa buatnya. Nah, jadi berbicara tentang robot sesungguhnya tidak hanya berbentuk seperti manusia saja, tetapi banyak hal. Ya, banyak hal tergantung tujuan dari buat robot itu untuk apa ya. Ya, fungsi ya, lebih kepada fungsinya untuk ngapain sih gitu. Nah, seperti itu. Nah, berbicara berobot juga kita mesti mengenal dulu nih gitu. Sebenarnya istilah robot itu berasal dari mana? Mungkin teman-teman mahasiswa sudah pernah searching, cari, gali ya, robot itu dari mana sih sebenarnya ya. Nah, kalau di dunia sainsnya itu ya, robot itu pertama kali digulirkan istilah ya, istilah bukan bentuk jadinya, tapi hanya istilah saja, penamaan saja. Robot itu berasal dari negeri Cekoslovakia. Nah, siapa yang membawakannya? Yang membawakannya adalah Karel Čapek, ya. Artinya dia bukan, itu tahun 1920 ya, artinya bukan karena dia tahun 1920 ke 2021 capek dia lari kemari, enggak ya. Nah, karena memang kebetulan namanya adalah Karel Čapek 1920. Nah, siapa beliau? Nah, dia hanyalah seorang pengarang skenario drama. Ya. Apa hubungannya dengan robot ya? Ya, karena ya salah satu karyanya adalah yang berjudul Rosumovi Univerzalny Robota. Nah, ini kata-kata robot udah muncul nih. Artinya pekerjaan yang tidak pernah berhenti ya untuk bekerja. Nah, robota sendiri dalam bahasa Ceko artinya adalah pekerja sesungguhnya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat kostum ya, kostum dari drama ya, koreodrama yang ada di layar ya, seperti itu tahun 1920. Ya, teman-teman bisa lihat, bisa saksikan. Ya, memang bentuknya kalau kita ilustrasikan ya kayak robot ya, gitu ya. Nah, kemudian ya ternyata istilah robota ini berkembang ya sampai nanti jadinya menjadi robot saja, nggak ada A-nya. Nah, kapan itu? Nah, ternyata itu berkembang di Amerika Serikat ya. Siapa yang membawa? Ini dia orangnya. Ya, Isaac Asimov pada tahun 1942 dia mengilustrasikan ya bahwasannya robota tadi itu menjadi robot.
Ya, siapa beliau? Beliau ini adalah ilmuwan biologi dan novelis fiksi. Namun karyanya yang terkenal itu novelnya, ya, bukan keilmuan biologinya, bukan riset-riset tentang biologinya, tapi novelnya. Tetapi pengetahuan biologinya dituangkan ke dalam novel fiksinya, ya. Nah, dan yang terkenal, ya, yang paling terkenal adalah ini, ya. Novelnya adalah Robot Dream, ya. Nah, gara-gara buku ini, gara-gara novel ini, ya, robot itu menjadi dikenal di dunia, ya. Masih istilah, ya. Karena perkembangan robotika itu sendiri terjadi itu karena adanya perkembangan komputer juga pada tahun 1970-an, ya. Komputer pertama diciptakan, selanjutnya dunia robotika itu berkembang, ya. Dunia robotika itu berkembang. Nah, apa yang dikatakan di dalam bukunya? Nah, robot adalah alat yang dapat menggantikan dan mempermudah kerja atau aktivitas manusia. Jadi sebenarnya robot itu sebenarnya memang alat, tetapi alat yang mampu bangkit sendiri, hidup sendiri, ya, tetapi tidak untuk merusak manusia, tidak, tetapi untuk menggantikan dan mempermudah kerjaan manusia. Kalau istilah lembutnya, ya, kasarnya, ya, kalau istilah lembutnya ini menggantikan peran manusia nih, gitu. Atau manusia yang udah males nih, gantiin pakai robot aja, gitu. Seperti itu, ya, teman-teman semuanya. Nah, ada satu karya fiksi lanjutan dari Robot Dream ini, ya, novel seriesnya yang berjudul ini, teman-teman, iRobot. Jadi kalau teman-teman pernah melihat film iRobot yang dibintangi oleh Will Smith kalau nggak salah. Nah, itu terinspirasi dari novel ini sebenarnya, novel seriesnya, iRobot, ya, di mana dikenalkan ada 3 hukum robot sebenarnya, ya. Robot itu tidak boleh melukai manusia, robot itu bisa menjaga dirinya sendiri, kemudian robot itu mampu melakukan aktivitasnya sendiri. Nah, itu yang dikenal dengan Lord of Robot atau hukum robot, ya. Nah, karya dari Asimov, ya, Isaac Asimov. Baik, teman-teman semuanya. Nah, itulah sejarah singkat, ya, perkembangan atau istilah robot itu muncul sejak kapan, ya. Tetapi kalau teknologi robotnya itu sendiri itu sudah lama banget, ya. Kalau kita gali lagi mungkin kalau di sejarah Islamnya sendiri itu ada Al-Khwarizmi, nah, yang mengembangkan pertama, ya. Kemudian di dunia baratnya ada Leonardo da Vinci, itu sudah mengembangkan sistem mekanika. Dan sesungguhnya itu bagian dari robot, kalau diartikan sekarang itu bagian-bagian dari robot sebenarnya. Nah, tetapi dipopulerkan oleh 2 orang ini sebenarnya. Istilah robot itu sampai saat ini dipakai, ya, digaungkan dan digunakan, istilahnya saja. Nah, kemudian kita akan coba definisikan. Nah, sebenarnya robot yang sesungguhnya itu seperti apa sih maknanya, gitu. Kalau tadi kan hanya menggantikan pekerjaan. Oh, berarti artinya setiap alat, ya, yang bisa menggantikan pekerjaan manusia itulah namanya robot. Nah, itu sudut pandangnya masih kecil sebenarnya. Nah, kalau seumpama kita punya punya cangkul, ya, kemudian ada kerbau di situ, cangkul itu adalah alat, kemudian ditarik sama kerbau, berarti itu cangkulnya ada robot, ya. Jadi definitifnya masih sempit, ya. Nah, sekarang akan kita coba gali lagi definisinya dulu. Jadi kita samakan definisinya dulu. Robot itu sebenarnya apa sih, begitu, ya. Nah, berdasarkan Robot Institute of America pada tahun 1979, nah, mereka mengatakan robot itu adalah sebuah manipulator reprogrammable yang untuk memindahkan suku cadang, ya, kemudian material, peralatan tertentu yang diprogram dengan berbagai pergerakan untuk berbagai macam tugas. Artinya adalah sebuah alat juga sebenarnya, tetapi yang bisa diprogram, gitu. Kemudian dirancang untuk memindahkan tools, ya, material-material, kemudian peralatan-peralatan tertentu, ya, dan gerakannya itu juga sudah diprogram seperti itu. Nah, ini definitifnya sebenarnya robot itu apa sih, gitu. Nah, dari makna ini, ya, dari definisi ini kita bisa ambil 3 poin sebenarnya. Isi dari robot itu apa saja.
Nah, yang pertama adalah manipulator. Nah, manipulator ini asal katanya dari manipulasi ya. Apa itu manipulasi? Tindakan untuk melakukan sesuatu ya. Jadi robot ini mampu bertindak untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, seperti apa? Bergerak ya, memindahkan barang, membaca garis ya, menampilkan tulisan. Artinya dia mampu melakukan tindakan. Ya, robot itu mampu melakukan tindakan. Kemudian yang kedua adalah reprogrammable. Nah, reprogrammable ini maksudnya adalah robot dapat diprogram ulang sesuai dengan kondisi yang diinginkan, yang kita inginkan. Jadi ketika sudah ada robotnya, itu kapan-kapan bisa kita program ulang kembali. Artinya tidak hanya satu saja, tidak hanya itu saja, tetapi robot ini lebih kepada uh, reprogram, artinya diulang lagi programnya, ya diperbaharui lagi, ya gerakannya diperbaharui lagi seperti itu. Nah, contohnya apa? Ya, yang bisa di reprogrammable itu contohnya mungkin Arduino ya. Ini kita katakan otaknya ya. Kemudian Raspberry Pi, PLC mungkin teman-teman sudah pada paham ya, atau STM32 yang sekarang lagi gencar-gencar ya. Setelah Arduino, kemudian banyak lagi sebenarnya, sangat-sangat banyak ya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pekerjaan. Nah, jadi ketika tadi sudah dia bertindak untuk melakukan sesuatu, kemudian dia bisa diprogram ulang juga, kemudian dia mampu untuk menyelesaikan tugas atau menyelesaikan pekerjaan. Jadi nggak asal. Dia bisa bertindak, tetapi tindakan tersebut ada pekerjaannya yang dapat diselesaikannya atau dituntaskannya. Gitu. Nah, contohnya apa? Gitu. Contohnya adalah membersihkan rumah. Kita tahu ya, pernah lihat robot membersihkan rumah, kemudian memadamkan api, ya, kemudian mengatur suhu dan banyak lagi sebenarnya. Artinya dari definitif tadi kita dapatkan 3 kata kunci ini ya. Artinya setiap alat yang mempunyai 3 ini maka dia disebut dengan robot sesungguhnya gitu. Ada manipulatornya, ada reprogrammable-nya, kemudian mampu menuntaskan pekerjaannya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi robot itu apa sih gitu. Nah, fungsi robot sesuai dengan apa namanya gambaran di awal tadi ya, yang Asimov sampaikan bahwasannya sesungguhnya robot itu diciptakan ya. Awalnya imajinasi dia menggambarkan ada alat yang mampu menggantikan manusia. Ya, robot sesungguhnya itu mempermudah pekerjaan manusia ya. Nah, fungsinya itu apa saja sih gitu ya. Ketika kita bertanya tentang fungsi, otomatis ya kita akan bertanya juga kenapa kita menggunakan robot? Ya, why gitu, kenapa? Gitu. Yang pertama, robot itu mampu melakukan pekerjaan manusia yang manusia sendiri susah mengerjakannya. Contohnya apa? Nah, itu yang berulang-ulang. Kemudian yang membutuhkan kepresisian ya. Kadang-kadang kita kalau motong saja ya, mungkin teman-teman di rumah ya misalnya masak ya pakai pisau, motong aja kadang-kadang nggak sama besarnya. Tetapi robot bisa melakukannya, bisa. Gitu. Misalnya motong wortel ya, kita maunya potongan itu tebalnya sama. Tetapi kadang kita nggak bisa gitu. Yang bisa siapa? Robot mengerjakannya. Kemudian yang sulit ya, kayak tadi misalnya untuk memadamkan api yang besar gitu. Sekarang ya saat ini ya di industri 4.0 ini sudah ada robot yang mampu menjalankan aktivitas manusia yang manusia itu sendiri sangat sulit. Atau contohnya lagi misalnya gempa bumi ya, ini banyak sering terjadi ya gempa bumi. Nah, dan rata-rata ya pekerjaan-pekerjaan ini bisa dituntaskan oleh robot-robot industrial sifatnya ya, seperti membuat mobil ya. Bayangin ya, mereka itu tiada henti, artinya berulang terus. Kalau manusia mungkin sebentar nyawanya ya, apalagi 24 jam kena tipes sudah lewat kita ya. Nah, jadi yang bisa melakukannya cuman robot memang gitu. Kemudian yang kedua adalah tempat-tempat berbahaya ya, tempat-tempat berbahaya. Jadi robot ini digunakan untuk tempat-tempat berbahaya. Contohnya yang tadi saya sampaikan adalah misalnya untuk memadamkan api, atau sekarang sudah muncul robot yang melayani pasien COVID ya. Jadi robotnya nggak takut untuk terserang virus COVID ya, tetapi cukup yang kena virus COVID aja yang terserang gitu.
Jadi nggak perlu manusia lain yang terserang virus COVID. Nah, selanjutnya apa? Nah, kegunaan robot itu menyelesaikan tugas yang manusia itu jijik lihatnya. Ya, apa kira-kira itu? Nah, membersihkan toilet, ya. Males sih sebenarnya. Karena jorok mungkin ya, bagi manusia jorok ya. Tapi karena dengan adanya robot, ya mampu diselesaikan tugas-tugas yang seperti ini. Namun untuk yang satu ini memang tidak semua bisa punya ya, atau bisa menciptakan ini ya. Karena yang kalau kita berbicara robot, sesungguhnya ketika kita mau membuat robot, ya mau menciptakan robot, ya kita lebih kepada target pasar ya. Kegunaannya ini apakah bisa meluas atau tidak. Sementara kalau yang ketiga ini hanya orang-orang tertentu saja mungkin yang menginginkannya. Nah, inilah fungsinya, beberapa fungsinya. Nah, selanjutnya adalah tadi definisi sudah, kemudian fungsi sudah, selanjutnya adalah klasifikasi. Nah, ini penting ya, penting kita ketahui kenapa? Agar ketika kita membangun robot, ya namanya membangun ya, otomatis kita punya plan, ya punya rencana. Kita rencananya mau seperti apa gitu. Berdasarkan apa? Kebutuhannya apa? Maka inilah rujukan-rujukan dari klasifikasi ini. Apa saja dia? Klasifikasi robotnya. Yang pertama, ya robot itu dibedakan atas dua macam, yaitu berdasarkan operasinya, ya. Dan yang kedua berdasarkan bentuk. Ya, berdasarkan bentuknya seperti apa. Nah, kalau operation ini lebih kepada dia dioperasikan secara apa ini? Apakah dia secara manual ataukah secara otomatis? Manual artinya dia masih membutuhkan ya, robot itu bergerak itu masih membutuhkan tenaga manusia untuk menggerakkannya gitu, untuk melakukan tugasnya. Tetapi kalau otonomous itu sudah tidak lagi ya. Nah, contohnya seperti apa ya? Contohnya itu teman-teman boleh dengarkan video berikut ya. We're now going to use this robot to approach this vehicle and take a look at what's inside. Detective James Shuda operates the robot from a safe distance. Nah, ini contohnya yang masih manual ya. We are not inside of the Rata-rata vehicle. robot penjinak bom The key sampai to hari successful ini robot operation is that he can do the entire job without ever seeing what the robot is actually doing. karena It's all kerjanya done harus remotely hati-hati via the ya. cameras. Harus dimonitoring terus oleh manusia. But this robot is more than just a remote-controlled eye. It needs to get inside the car to take a closer look. The robot fires a 12-gauge blast through both windows. Iya, mampu memecahkan kaca mobil ya. Nah, kemudian yang kedua ini yang otomatis. Nah, walaupun ini masih sifatnya simulator ya sebenarnya, tapi ini sudah menggambarkan sebenarnya. Nah, dia dikatakan otomatis kenapa? Karena dia mampu untuk membaca perintah yang dari komputer. Kalau kita lihat tadi, ya dia itu sedang sebenarnya melakukan cutting ya dengan nama Coir Family. Nah, seperti ini. Dia sedang jalan tuh gitu. Kemudian aktuatornya tergerak sesuai dengan perintah itu. Nah, ini namanya otomatis ya. Tanpa dikendalikan lagi, kita cuma input data saja. Nah, itu sampelnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya apa? Ya, kita masuk ke yang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya juga ada dua. Ada yang bentuknya dia tetap, artinya dia tidak kemana-mana. Dia bisa bergerak, bisa, ya, tapi dia nggak kemana-mana, di situ aja. Namanya adalah fixed robot. Kemudian ada juga yang bisa bergerak, ya, ke sana kemari. Namanya adalah mobile robot. Nah, mobile robot ini juga, nah, ada jenisnya juga. Ada yang menggunakan roda, ada yang terbang, ada yang berbentuk manusia, dan juga ada yang berkaki. Nah, lantas mungkin ada yang bertanya kali ya. Nah,
Humanoid itu kan robot yang berbentuk manusia, ya benar. Sementara Leggett itu juga punya kaki, gitu. Sama-sama punya kaki. Kenapa namanya berbeda? Nah, kalau humanoid itu dia pure semuanya, ya semuanya organ geraknya, alat geraknya itu meniru organ manusia. Mulai dari tangan, kaki, semuanya ada lengkap gitu ya. Nah, sementara kalau Leggett ini, ya dia hanya berkaki saja. Sementara atasnya, bagian atasnya terserah mau bentuk seperti apa. Mungkin teman-teman bisa lihat layarnya. Nah, ini contoh Leggett robot sebenarnya. Nah, kepalanya seperti apa, kakinya seperti laba-laba. Nah, ini disebut dengan robot berkaki. Nah, teman-teman juga bisa saksikan. Nah, ini salah satu contoh ya, betapa orang Indonesia itu keren-keren, ya. Betapa orang Indonesia itu keren-keren. Kenapa? Nah, ini salah satu buktinya. Ya, ini adalah satu kontes robot soccer di mana mahasiswa Indonesia itu berhasil juara, ya, juara dunia ketika itu tahun 2017. Namanya Ichiro, teman-teman bisa searching nanti. Oh, mohon maaf. Saya akan putarkan. Just unbelievable. Or do you stop him? And you think 3 of them around him, he's not going to get past the ball. He does. Then he takes on the 4th, comes inside and scores it at the near post. He's just incredible. I don't think we've ever seen or ever will see anything like Lionel Messi again. Well, he did manage in that World Cup final to turn that part of the Brazilian coastline into Rio de Janeiro. But he has exploded back this season. Oke, maaf. Nah, ini juga ada yang bentuknya seperti roda. Dan ini sebenarnya salah satu kontribusi ya robot ini ya diciptakan. Ini salah satu mahasiswa Indonesia juga. Ya, teman-teman bisa searching juga informasi. Pizza, Chinese. Sorry, I'm vegan. Watch this. 3, 2, 1. Fancy a flyer? Wow. Nah, You're welcome. dia merespon wajah manusia ya. Hey, Luma. Go. Sir, yes, sir. Iya, jadi itulah bentuk atau gambaran dari macam-macam robot ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika ingin membangun robot ke depannya, robotnya itu fungsinya apa dulu, gunanya apa dulu, baru kita tinggal fixkan. Dia mau pakai roda kah, dia mau seperti manusia kah, gitu, atau hanya kaki saja kah, gitu, atau bisa dikontrol manusia, ya terserah mau seperti apa ya, tergantung penggunaannya. Nah, kemudian selanjutnya ini tak kalah penting ya. Nah, ini mungkin yang akan kita lakukan terus ya. Bagaimana ketika kita mendalami ilmu robotika, inilah yang benar-benar harus kita kuasai terlebih dahulu, yaitu apa? Komponen-komponennya. Ya, komponen-komponen pembangun robot ya. Nah, apa saja gitu. Nah, ada 3. Yang pertama adalah sensor. Nah, jadi sensor itu apa? Nah, sensor itu adalah piranti input atau trigger. Nah, kalau biasa di dunia industri itu namanya trigger atau pemicunya itu. Untuk apa? Biar supaya robotnya mampu bergerak ya, atau ada aksinya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah controllernya. Nah, tadi sudah ada input ya, kemudian diproses di mana? Di controller. Mungkin ini teman-teman juga sudah paham ya. Nah, fungsinya apa? Memproses data dari sensor yang akan dikirim kepada aktuator. Dan yang ketiga sudah pasti aktuator. Ya, apa itu aktuator? Piranti output penggerak robot. Jadi, ya kesimpulannya adalah kalau teman-teman belajar ilmu komputer, pasti teman-teman pernah belajar tentang CPU, ya. Nah, di CPU itu juga ada input, proses, dan output. Ada trigger yang akan kita kasih atau data yang kita berikan, kemudian diproses di CPU, kemudian nanti outputnya seperti apa. Pendeknya adalah ketika kita ketikkan A, kemudian diproses di komputer menjadi A, kemudian nanti di print menjadi huruf A gitu. Nah, tetapi kalau untuk di robot lebih besar lagi gitu. Maksudnya lebih besar di sini, lebih banyak lagi prosesnya. Nah, ketika sensor-sensor sebagai input itu
ya menangkap sesuatu, kemudian informasi itu disampaikan kepada controller, kemudian controllernya akan melakukan apa, gitu. Akan melakukan memerintahkan kepada aktuator untuk bergerak kemana nih. Gitu. Jadi simpelnya itu input, proses, dan output. Nah, ini komponen dasar dari sebuah robot, sensor, kontrol, aktuator. Apakah ini cukup? Oh, tentu tidak. Sensor, controller, dan aktuator tetap butuh yang namanya power supply, ya. Tetap butuh yang namanya power supply. Kenapa teman-teman tetap butuh power supply? Ya jelas gitu. Karena semua robot itu membutuhkan daya dari tenaga baterai atau tenaga listrik, ya. Membutuhkan listrik untuk hidup, untuk bergerak. Semuanya membutuhkan listrik, tidak ada yang enggak, ya. Jadi kalau tanpa ada power supply belum jalan. Tetapi ketika ada power supply, ada sensor, ada kontrol dan aktuator, belum cukup juga. Kenapa? Robot itu belum sempurna tanpa adanya mekanik sistem. Artinya robot yang kita bangun, robot yang terbangun itu harus ada mekaniknya. Kenapa? Agar ya fungsi-fungsi dari aktuator itu ya terfungsikan dengan baik. Ya. Teman-teman bisa bayangkan misalnya printer ya tanpa ada di situ casingnya, kemudian tanpa ada bearingnya, gearnya, itu bagaimana cara kerja? Nggak akan bisa bekerja dengan baik, ya. Walaupun dia bisa memproses, ya. Hanya sebatas memproses data saja, tapi untuk outputnya dia nggak bisa. Dia membutuhkan mekanik sistem. Ini sudah cukup, tentu ini sudah cukup jika dia melakukan itu saja. Nah, maka akan kita tambahkan, kan tadi kalau definisi robot itu adalah manipulator, ya. Manipulator, kemudian reprogrammable, ya. Ketika dia mampu diprogram ulang, tanpa ada satu benda ini, nggak bisa juga. Siapa yang akan memprogram ulang adalah komputer. Jadi, teman-teman inilah ya yang akan teman-teman dalami satu persatu ketika teman-teman mau mempelajari tentang robotika, ya. Terjun ke dunia robotika. Ya. Sementara ini saya tambahan sedikit saja, mungkin tadi saya sedikit terlupa ya bahwasannya robot dengan robotika itu berbeda. Kalau robot itu bentuknya, wujudnya, wujud alatnya. Robotika itu adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang mempelajari tentang mekanik, ya struktur mekanik, elektronik, dan informatika. Nah, ini sudah lengkap sebenarnya. Ya. Sensor, controller itu adalah sensor, controller, aktuator itu adalah elektronik. Ya. Sementara komputer memberikan data itu informatika. Kemudian ditambah dengan mekanik sistem. Ya. Maka lengkaplah gitu. Maka sesungguhnya ketika kita belajar robotika, sesungguhnya kita sedang belajar ilmu mekatronika. Ya. Kalau istilah kerennya sekarang seperti itu ya. Mungkin mudah-mudahan saya doakan, mana tahu nanti UIN mau buka jurusan baru yaitu jurusan mekatronika. Yes, keren ya. Nah, itu mau lebih dalam lagi sebenarnya di mekatronika itu. Nah, oke, inilah bagian-bagian. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya saya akan paparkan sedikit. Nah, lagi-lagi mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya, sudah pernah belajar mungkin sedikit. Bagi yang belum, ini saya akan paparkan. Nah, sensor itu seperti apa? Ya, sensor itu seperti ini. Contoh-contoh sensor sederhana. Nah, kalau yang merah ini namanya adalah sensor suara. Jadi inputan robot itu bisa melalui suara. Ya. Mungkin teman-teman pernah lihat ya sarang burung mainan kalau nggak salah itu ketika kita tepuk dia berbunyi. Nah, artinya dia menggunakan sensor suara. Dari inputan itu kita mau buat robot apa nih? Nah, kemudian yang kedua adalah nih. Nah, ini adalah ultrasonik atau sensor jarak ya, menggunakan suara. Jadi pemancarnya ada, penerimanya ada. Jadi suara yang dipantulkan ketika terhalang, dia akan memberikan data, memberikan respon. Nah, ini menjadi inputan sebuah. Kemudian yang di sebelah kanan atas, ya ini adalah sensor garis. Mungkin teman-teman pernah sering lihat ya ketika ada kejuaraan lomba-lomba line following robot, begitu ya. Nah, ini sangat sering digunakan. Kenapa? Karena memang tantangannya adalah harus mengikuti garis ya seperti itu.
Kemudian yang ini juga, nah ini sensor jarak juga, tetapi basicnya apa tadi, sensor jarak basicnya adalah suara, gelombang suara. Kalau ini cahaya ya yang paling bawah. Nah ini infrared ya, ada pemancar dan juga ada penerima. Nah infrared dipancarkan sama kayak remote TV. Nah itu infrared ya. Yang di TV itu adalah penerimanya, fotodiodanya, sementara yang dipancarkan dari remote itu pemancarnya atau infrarednya. Nah kalau ini digabung jadi satu. Jadi ketika terhalang dia akan memantul ke penerima gitu. Kemudian memberikan data. Artinya ada penghalang di depan. Inilah fungsi sensor dan banyak lagi. Ya sangat-sangat banyak di dunia ini. Para ilmuwan sudah terus berkembang dengan menciptakan sensor-sensor. Bahkan sensor yang terbaru adalah sensor motorik manusia. Nah, mampu mengenal syaraf-syaraf. Jadi mampu membaca syaraf, perintah syaraf itu apa? Gelombang syaraf A, maka bisa bergerak A seperti itu ya. Dan itu sudah banyak sekali. Luar biasa. Kemudian yang kedua, setelah sensor adalah microcontroller. Nah, ini yang saya ceritakan tadi ya. Jadi microcontroller ini ya atau controller ini banyak versinya, banyak jenisnya. Kalau ini mungkin versi yang paling jadul. Alhamdulillah dulu saya memang sering buat yang seperti ini, buat sendiri ya. Ini bisa teman-teman buat sendiri. Ya, kalau mau belajar, ayo monggo ya. Sama-sama kita belajar buat lagi. Nah, ini microcontroller gampang kok, nggak terlalu sulit. Kemudian yang ini ya, ini ATmega 8 ya. Kalau yang ini yang sebelah kanan atas, nah ini namanya STM32. Nah, ini yang sedang booming saat ini microcontroller. Kenapa? Karena ini sangat-sangat murah ya. Yang pertama murah meriah ya. Kemudian fungsinya sudah jauh dari Arduino itu sendiri ya. Nah, beda pabrikan ya. Mungkin yang di bawah ini teman-teman sudah kenal ya, namanya Arduino ya, Arduino buatan Itali. Kalau ini buatan Amerika, ini Itali. Kemudian selanjutnya adalah Raspberry Pi. Nah, ini yang paling fenomenal. Jadi fungsinya ya, fungsi controller satu ini itu sudah seperti kontrolernya HP. Ya, fungsinya banyak banget gitu ya. Bahkan bisa memunculkan gambar ya, grafik dari LCD. Pakai ini gitu. Luar biasa ini. Karena udah ada HDMI-nya seperti itu. Jadi ini kalau di dunia robotika ini dikenal dengan komputer mini nih. Karena memang benar-benar dia sudah CPU di dalamnya gitu. Central Processing Unit ya. Di dalamnya sudah kompleks banget seperti CPU. Nah, sementara kalau yang ini belum sampai ke sana. Masih controller yang sifatnya untuk eksekusi aja gitu ya. Nah, ini beberapa jenis controller. Nah, yang tak kalah pentingnya juga adalah aktuator atau penggerak ya. Kalau tadi aktuator saya belum sampaikan, aktuator itu adalah penggerak. Kalau tidak ada ini, nggak ada yang bisa digerakkan. Ya, nggak ada. Nah, jenis-jenisnya juga banyak. Yang pertama adalah ini. Nah, ini motor. Mungkin teman-teman pernah tahu Tamiya ya. Nah, ini dalamnya kayak gini. Ya, motor-motor Tamiya. Jadi ketika ada motor Tamiya jangan dibuang. Dikumpulinnya di koleksi ya. Mungkin teman-teman tadi lihat gambar di awal sekali itu menggunakan motor ini. Nah, itu produk saya ya, produk saya dan teman-teman juga. Nah, itu untuk pelatihan anak-anak SD ya, tentang dasar-dasar robotika juga, tapi mereka lebih aplikatif. Nah, kemudian selanjutnya ini sebelah kanan atas ini gearbox ya, sama dalamnya sebenarnya, motornya jenisnya sama, cuma RPM-nya berbeda, tetapi direduksi lagi dengan gearbox. Kemudian yang kuning, nah ini sama juga, reduksi gearbox juga. Kemudian yang berbeda adalah dua ini. Nah, dua ini adalah yang biru kecil ini namanya motor servo. Ya, motor servo itu pergerakannya tidak banyak. Ya, dia cuma bisa bolak-balik 180 derajat. Ada juga yang 360, ada, tapi jarang digunakan. Nah, ini terbatas pergerakannya. Tapi walaupun terbatas, dia fungsinya itu sangat banyak. Ya, digunakan kepada alat-alat yang terbatas juga geraknya. Jadi, seperti aeromodeling ya. Aeromodeling itu kan geraknya terbatas ya. Untuk sayapnya, untuk ekor terbatas. Jadi menggunakan servo. Kemudian yang terakhir adalah ini. Nah, ini namanya motor stepper. Dulu ya, saya mungkin sedikit cerita di zaman saya kuliah dulu, ini nggak populer. Kenapa nggak populer? Karena torsinya kecil banget. Ya, tetapi seiring berkembangnya dunia robotika di industri, ya industri lebih kepada tepatnya industri 4.0, ternyata
kebutuhan akan stepper itu mengalahkan kebutuhan motor-motor yang lain. Kenapa? Kebutuhannya ini sekarang sudah masuk ke dunia industri kreatif. Ya, motor ini ya dibangun menjadi sebuah robot, kemudian udah masuk ke dunia industri kreatif saat ini. Contohnya apa gitu ya? Contohnya mungkin yang saya kasih video tadi ya, itu sebenarnya mesin laser cutting, CNC laser cutting ya. Nah, itu simulator saja laser cutting ya. Tetapi inilah yang kita butuhkan. Ya. Inilah yang akan dibutuhkan. Jadi mana tahu nanti Bapak Kaprodi berminat ya bekerja sama ya dengan tim kita nanti untuk membangun CNC di kampus, monggo Pak. Nanti kita akan nanti anak-anak mahasiswa yang kerjain. Gitu. Kita akan bantu untuk supportnya. Nah ini aktuatornya begitu ya. Kemudian power supply, mungkin teman-teman sudah paham juga ya. Elektronika itu tidak akan pernah bisa jalan, tidak akan pernah bisa hidup tanpa adanya power supply. Dari mana? Ya banyak ya. Kalau ini ya adaptor ini dari listrik AC ya. Kemudian ini alternative current ya. Kemudian ini semua direct current atau DC, kita sebut dengan DC. Ada yang dari aki ya, aki motor. Kemudian ini yang populer saat ini ya 18650. Nah, ini baterai laptop ya. Jadi kalau teman-teman punya laptop ya, apalagi anak-anak komputer, anak-anak robotika, ada laptop temannya yang rusak, baterainya jangan dibuang, congkelin. Cari yang bagus, pasti ada. Gitu. Ambil untuk buat apa? Buat misalnya ya. Kemudian ini juga lithium polimer ya. Ini biasa digunakan di aeromodeling ya. Kemudian yang ini A2, ini biasa digunakan di jam dinding. Tapi tetap yang namanya power supply itu tetap dibutuhkan karena nggak bakalan jalan kalau nggak ada ini. Nah selanjutnya yang terakhir itu adalah tentang mechanical system ya. Mechanical system itu seperti apa? Nah ini wujudnya ya. Nah ini sebelah kiri ini mesin router ya, mesin router tapi sesungguhnya kita nyebutnya mesin ya, kita nyebutnya mesin router. Padahal part-partnya, fungsi-fungsi partnya itu semua robot. Karena memenuhi 3 aspek yang tadi saya sampaikan. Ya, ada ada controllernya, kemudian ada sensornya ya. Nah, sensor ini ada switch ya untuk berhenti ketika dia mentok berhenti. Homing namanya, istilahnya homing kalau di sini. Nah, kemudian nanti ada aktuatornya banyak ya. Itu motor stepper semua. Saat ini sangat-sangat populer motor stepper. Digunakan untuk apa? Ini yang saya katakan tadi, untuk mesin permesinan ya, permesinan industri kreatif ya, seperti 3D printing ya. Ini kalau ini mesin router bisa mixing dengan laser ya, laser engraving ya, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya di sebelah kanan, nah ini fungsinya misalnya untuk menjepit. Jadi konstruksinya pun atau mekaniknya pun disesuaikan dengan kebutuhan untuk apa ya, seperti itu. Kemudian bahan juga ini juga penting ya teman-teman. Ketika kita membangun sebuah robot ke depan, bahan itu sangat penting. Kenapa? Itu lebih kepada ketahanan ya, ketahanan kekuatan robot itu sendiri ya. Nah, kalau ini rata-rata bahannya pure aluminium. Ya, overall hampir semua untuk mekaniknya itu aluminium. Ya, ada beberapa besi tapi stainless seperti itu. Nah, jadi ini pengenalan dasar tentang dunia robotika ya, teman-teman semuanya. Nah, jadi cukup sekian ya, cukup sekian pemaparan saya. Ya. Kemudian mana tahu nanti ada yang ingin bertanya, ya silahkan langsung saja kepada moderator saya serahkan. Baiklah, terima kasih Bapak. Iya. Sudah ada beberapa kita di kolom chat atas nama Maul Hamdani. Kepada saudara bisa bertanya langsung kepada Bapak dan menghidupkan kamera dan mikrofonnya. Kepada saudara Nasmaul Hamdani. Ya, jadi teman-teman mahasiswa kita sifatnya share aja ya. Jadi bertanya kita share gitu. Biar lebih enjoy aja.
Nanti kalau ya silakan. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara robotika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Assalamualaikum. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informatika. Ya. Izin bertanya pada Bung Dedi. Bagaimana hubungan antara robotika, informatika, dan elektronika? Dan bagaimana ya bagaimana hubungan antara elektronika, informatika, dan mekanika ya? Ya, yang kedua apa tadi? Yang kedua agak sedikit terputus ya. Ya bisa diulangi lagi atau langsung saya jawab aja Mbak ya. Yang pertama. Dan sistem keamanan. Gimana? Terputus Mbak. Pertanyaan kedua. Hilang timbul. Saudara bagaimana sistem keamanan? Ya pertanyaan kedua kurang jelas ya, masih terputus. Oh ini ya, ini saja. Oh ada di chat ya. Oke langsung saya jawab saja mungkin ya. Bagaimana hubungan antara robotika, informatika, dan bagaimana sistem keamanan program pada sebuah robot? Oke, baik. Oke, baiklah. Saya jawab ya, Mbak Tri ya. Hubungannya bagaimana? Ya, yang pertama ya, mungkin saya akan share kembali PowerPoint-nya ya. Bentar, saya tutup dulu. Ya, ini. Nah, bisa lihat ya, Mas Hamdani. Nah, apa hubungan antara informatika, ya, kemudian elektronika dan mekanik itu sendiri? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ya, semua saling terkait, saling terhubung nih ceritanya. Ya. Nah, Mas Hamdani bisa coba cek dan lihat ya. Ketika kita ingin, misal ya, kita sudah membuat sebuah robot nih ceritanya. Kita ingin robot itu berjalan, ya, menyusuri dinding. Otomatis ada instruksi yang akan kita berikan. Instruksinya berupa apa? Berupa informasi yang kita berikan dari komputer menuju microcontroller. Kemudian ditanam informasinya itu ke dalam microcontroller. Itu hubungan pertama. Komputernya udah masuk kepada sisi elektronikanya, gitu. Karena controller itu semuanya adalah elektronika. Gitu. Overall. Nah, kemudian setelah itu apa? Hubungannya ke mekanika. Ya. Nah, kalau tadi komputer informatika sudah masuk kepada elektronika, maka yang selanjutnya adalah bagaimana aktuator, ya, bagaimana aktuator itu berfungsi kalau tidak ada mekanik. Ya. Saya contohkan yang gambar terakhir nih. Nah, apa hubungannya mekanikanya? Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Dia menggunakan roda, 2 roda untuk berjalan. Roda ini termasuk kepada mekaniknya. Kemudian susunannya, coba cek ya, susunannya coba dilihat dan dicek. Dia mempunyai tinggi seberapa,
Kemudian bagian base-nya, ini bagian base ya, tempat dudukan elektronikanya itu seperti apa. Begitu. Nah, jadi cukup jelas sebenarnya dan semua saling terhubung, terkait, tidak bisa tidak. Ya. Nah, kalau dibilang apa hubungannya, kalau salah satu aja ada yang hilang, maka tidak akan bisa berfungsi dengan baik, begitu. Contoh ya, saya contohkan tadi, kalaulah seandainya ya aktuatornya tidak ada. Ya, aktuator ini sebenarnya aktuator itu elektronika sebenarnya. Aktuatornya ada, maaf, aktuatornya ada, tetapi dudukan aktuatornya tidak ada. Dudukan motornya tidak ada. Itu mekanik, bagian dari mekaniknya. Nah, itu bagaimana berjalan? Begitu. Sesuai dengan fungsinya. Jadi amat sangat dekat hubungannya antara ketiga itu. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah robot, membangun sebuah robot, tiga-tiga itu memang harus dipikirkan. Rancangan mekaniknya seperti apa? Kemudian elektronikanya nanti bagaimana? Kelistrikannya bagaimana? Power supply ya. Kemudian programnya kayak mana nih gitu, sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau ini kan robot apa namanya? Contoh robot Arduino ya, dia ini penghalang menghindari penghalang sebenarnya. Gitu. Jadi itu ya Mas Dani ya, kalau hubungannya erat banget ya. Kalau di kitanya itu anak kandung lah semuanya, nggak ada yang anak tiri. Satu aja yang hilang ya nggak bisa fungsi. Gitu. Kemudian yang kedua tadi, bagaimanakah sistem keamanan dari sebuah robot ya kalau nggak salah ya? Nah, Iya, ini benar. ini keamanan yang bagaimana dulu nih ya? Apakah keamanan secara secara mekanikal, keamanan mekanikal itu biar supaya nggak cepat hancur misalnya, kena hujan nggak anjebluk ya, kena air nggak ketika kena air itu dia nggak basah, nggak rusak. Ya. Jadi sistem mananya dulu nih yang mau dibahas. Nah, Oke. Nah, mungkin ya satu-satu aja kali ya. Kalau untuk sistem keamanan ya, contoh yang paling enak itu dari mekanik ya. Kalau dari mekanik sudah pasti ya upayakan robot itu benar-benar safety dari air ya, safety dari api ya, kemudian safety dari beban berat, udah pasti itu kalau keamanan dari mekaniknya. Kemudian kalau sistem keamanan dari komputernya misalnya ya itu tergantung. Nah, gimana? Gimana Mas? Programnya Bang. Gimana Mas? Keamanan Bagaimana? Oh, Kata- keamanan programnya ya. Nah, untuk keamanan program sendiri maksudnya bisa di lock gitu ya? Biar nggak bisa dicuri gitu. Soalnya masih ambigu keamanan program itu seperti apa ya. Keamanan cara memprogram ya, atau memang kita benar-benar ketika kita memprogram robot itu kita memberikan informasi data kita amankan begitu, dikunci gitu maksudnya. Seperti itu. Bagaimana sistem keamanan program pada sebuah robot? Ya, masih ambigu sebenarnya. Nah, kalau berbicara sistem keamanan sebuah programnya. Iya, kalau berbicara sistem keamanan program ya pada sebuah robot ya. Saya agak sulit ini menjawabnya karena masih ambigu ya. Karena yang namanya program yang sudah ditancapkan ke dalam chip ya, ke dalam microcontroller ya. Nah, itu dia akan tetap stay di situ gitu. Dia akan tetap stay di situ. Maksudnya keamanan ini apakah keamanan dicuri, keamanan kerusakan atau bagaimana? Kalau keamanan dicuri itu bisa decay, apalagi Arduino ya. Arduino itu bisa ada beberapa library yang benar-benar bisa ngunci ya, ngelock ya. Yang ngelock itu bukan programnya di lock, bukan. Perangkat elektronikanya yang ada di dalam. Misalnya data serialnya diacak ya, dienkripsi yang ada di Arduino itu bisa ya. Jadi sistem keamanan data mungkin ya, yang nggak bisa supaya nggak bisa dibobol sama orang begitu ya, dicuri oleh orang. Sebenarnya basicnya sama seperti komputer. Ada sifat-sifat yang dia tersimpan, data yang tersimpan itu kita lock biar supaya tidak bisa diakses oleh siapapun begitu ya.
Nah, mungkin itu yang bisa dijawab ya. Bagaimana Mas Hamdan? Mas. Oke, mungkin bisa berlanjut, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih kepada Mas Hamdan telah bertanya. Untuk penanya kedua, kita ada Mas Jericho dari nih. Kepada Mas Jericho, silakan hidupkan kameranya dan mikrofonnya, bertanya langsung kepada pemateri kita. Oh baik, saya bacakan saja Pak, karena penanya kita mikrofonnya lagi rusak. Oke, siap. Pertanyaannya, sebagai pelajar di bidang kelautan dan perikanan yang sekali buta dalam bidang Terima robotika. kasih Kang. Ya, oke, siap. Terima kasih Kang. Siap. Lanjut Pak. Oke, Pertanyaannya, sebagai pelajar di bidang kelautan dan perikanan yang sama sekali buta dalam bidang robotika, namun saya ingin membuat sebuah drone di bawah air laut yang memiliki fungsi untuk memudahkan kegiatan kelautan dan perikanan. Oke, baik, langsung saya jawab ya. Lanjut. Yang ingin dipertanyakannya Pak, langkah apa saja yang pertama kali harus ditekuni? Terima kasih. Oke, ya. Nah, kalau untuk kelautan, ya namanya bukan drone ya. Ini mungkin saya luruskan dulu. Kalau untuk bidang kelautan namanya bukan drone, ya teman-teman semuanya. Namanya adalah ROV. Apa itu ROV? Singkatan dari Remotely Operated Vehicle. Artinya kendaraan yang bisa dikendalikan. Ya, jadi bentuknya sudah vehicle sebenarnya, kendaraan sebenarnya. Karena ROV ini ya kalau udah di bidang maritim ya, maritim, kelautan, ya, perikanan, air lah yang sifatnya air ya. Itu sekarang memang banyak sekali yang ingin dikembangkan. Nah, kalau untuk Mas Jericho ya, untuk Mas Jericho sendiri, pertanyaan sendiri, langkah apa yang pertama harus saya tekuni untuk membuat ya, mungkin untuk membangun sebuah ROV ya, sebuah roof ya. Nah, kalau langkah-langkah yang pertama yang pasti belajar ini dulu, tergantung orang sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi ini tergantung masing-masing ya. Karena kan sebuah robot itu dibangun atas 3 unsur tadi. Ada yang pertama sensor ya, sistem sensorik. Yang kedua adalah sistem kontrol. Yang ketiga adalah aktuator. Kemudian dirangkai ya sedemikian rupa sehingga ada power supply, kemudian ada mekanik dan dihubungkan dengan komputer. Jadi kalau untuk pertama kali sebaiknya itu elektronika dulu. Ya, pahami elektronika dulu dan komputernya dan programmingnya. Nah, ini biasa banyak orang yang melakukan itu, dan itu memang waktu saya mendapatkan ilmu pertama tentang robotika juga demikian gitu ya. Nah, jadi Mas Jericho itu bisa memulainya dengan menekuni ya dengan dunia elektronika. Karena terus terang jujur ya, zaman saya dulu membuat robot itu mahal banget. Tapi sekarang dengan 35.000 kita mampu untuk sudah mempunyai controller sebiji, dan itu bisa langsung dicolokin ke komputer. Kita coba programming, selesai gitu. Itu udah tahapan itu udah masuk. Tahapan programming udah masuk. Tahapan memberikan informasi kepada robot sudah masuk tuh. Tinggal setelah itu baru belajar tentang sensornya seperti apa. Ya, apa yang mau dipakai. Biasa kalau ROV kan menyelam dasar laut ya. Berarti tahapan yang selanjutnya adalah kamera. Ya, belajar tentang kameranya, bagaimana akses kameranya. Kemudian bagaimana kamera itu mikrokontroler mampu mengakses kamera. Kemudian kamera itu memberikan input kepada mikro dan ditampilkan kembali ya di atas ya. Kalau kita bicara air kan berarti di bawah tuh. Ya, kemudian ditampilkan lagi di atas dan memonitoring apa yang terjadi di bawah laut seperti itu.
Jadi saran saya sih belajar tentang ini dulu, pemrograman dulu. Nah, kalau udah bicara pemrograman, udah pasti beli yang namanya device kayak Arduino gitu ya, kayak STM32, kayak Raspberry Pi gitu. Udah pasti seperti itu harapannya. Nah, jadi begitu ya, Mas Jerry. Baru selanjutnya nanti baru tinggal konsultasi tentang cari teman atau cari yang ahli di bidang mekanika ya, karena yang namanya bawah air ya, namanya air ya, air itu bisa ngerembes kemana aja ya, bahkan benda padat sekalipun itu bisa masuk air. Itu gimana ceritanya gitu. Jadi itu butuh konsultasi lebih sih kalau untuk mekanik di bawah air itu, karena saya dulu pernah bangun juga kebetulan untuk lomba anak-anak SD ya bocor terus ya, Mas, gitu. Belum lagi ketika di dalam air ya, namanya elektronika itu pasti panas, digunain tuh namanya baterai, itu kan pasti panas itu menyebabkan gas ya, kemudian mengembun, akhirnya perlengkapan yang ada di dalam basah juga, bukan basah karena kena air air yang ada di wadah gitu, bukan, tapi basah karena panas gitu. Nah, itu juga bisa diantisipasi. Jadi untuk mekanik agak lumayan ya, agak effortnya agak lebih ya. Cara saya itu. Izin Pak, suara saya sudah terdengar Pak. Oke siap, silahkan kepada Mas Jericho ya. Itu kan tadi Pak untuk keamanannya terhadap ketahanannya terhadap air, water resistant ya Pak ya? Iya. Nah itu apakah tidak tekanan airnya? Apakah tidak ada seperti sistem-sistemnya yang sudah water resistant gitu Pak? Ada, sudah ada. Kalau part-partnya, ya kalau part-partnya sendiri itu ada banyak dijual tapi mahal. Ya, contoh kayak tabung kamera ya. Yang paling mahal itu biasa tabung kamera. Karena itu terbuat kaca yang seri berapa, gitu, bukan plastik ya, kaca. Karena kalau plastik biasa cepat bures. Itu pakai kaca yang seri berapa, ketebalan berapa, dan itu kan lengkung begitu ya. Gitu. Kalau Mas Jericho coba cek searching tentang ROV itu ketahuan tuh gitu. Jadi lumayan gitu. Kalau untuk ngebangun itu lumayan, duitnya lumayan. Karena saya dulu bareng sama teman, ya lumayan ya gitu. Tapi mudah-mudahan seiring berjalannya waktu ya, cloning banyak ya. Produk-produk cloningan banyak dari negara tetangga makin murah. Makanya kenapa sekarang Arduino itu harganya wow. Ya, perangkat elektronika wow, terjangkau banget. Kalau dulu saya waduh, mesti buat sendiri mah. Kalau sekarang beli murah gitu. Ya, sekarang udah enak lah. Ya, mungkin itu aja Mas Jericho ya. Siap, Pak. Siap. Baik, terima kasih kepada Mas Jericho atas pertanyaannya. Kita ada penanya ketiga dari Saudara Bagas Priyambudi. Silahkan menghidupkan mikrofonnya dan bertanya langsung kepada pemateri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Bagas ya. Nah, Kang, ingin bertanya nih. Apa itu? Jadi kan untuk microcontroller jenis Arduino itu kira-kira bahasa pemrograman apa yang harus dipelajari terlebih dahulu? Kemudian untuk breadboard juga itu cara bacanya gimana itu, Kang? Breadboard ya. Iya. Nah, kira-kira coba itu. Papan roti ya. Nah, yang titik-titik banyak itu. Iya, kalau untuk Arduino sendiri ya nggak usah pusing-pusing masalah bahasa pemrogramannya, karena kan memang udah ada aplikasinya ya, IDE Arduino itu sendiri. Nah, kalau bicara tentang bahasa pemrograman itu kalau Arduino sendiri turunan dari bahasa C. Ya, dulu saya sebelum kenal Arduino, saya belajar tentang Pascal. Ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, pemrograman Pascal ya. Yang sistem DOS yang hitam semua. Iya, kemudian berlanjut ke bahasa C ya, kemudian C++. Kemudian saya ketemu dengan CPAPR. Nah, itu memang turunan langsung dari C++ ya, CPAPR. Bahasa C. Kemudian saya ketemu lagi dengan
Baskom APR ketemu lagi. Nah, ujung-ujungnya ketemu sama IDE-nya si Arduino. Ternyata turunan lagi dari bahasa C. Nah, jadi sekarang memang untuk sisi program itu sendiri hampir rata-rata provider programming itu sudah menciptakan programnya sudah rata-rata pakai bahasa C ya. Karena bisa terlebih lagi sebenarnya dunia robotika ini bukan hanya di dunia industri, hiburan dan seterusnya, tetapi teknologi sekarang seperti internet juga udah bisa digunain gitu loh. Udah bisa di-include ya dengan Arduino misalnya. Nah, kalau bisa kita kenal dengan IoT ya, Internet of Things. Jadi dengan internet ya, dengan fasilitas internet kita bisa matiin lampu ya. Kemudian kita sebenarnya itu robotik, nggak bisa enggak gitu. Kalau secara alurnya robotik, cuman fungsionalnya aja berbeda ya, cara pakainya aja yang berbeda. Jadi rata-rata sih ya pemrograman sekarang semua ya hampir semua bahasanya bahasa C. Bahkan Java, teman-teman tahu Java ya? Pernah dengar ya? Java itu turunan C juga. Pemrograman Java itu turunan C juga gitu. Cuman sintaksnya aja berbeda. Jadi rata-rata cuman yang bedain itu sintaks doang gitu. Tapi secara kondisi, secara jumping, looping itu hampir sama prosesnya. Cuman bahasa yang berbeda itu bahasa. Sintak kalau kita di programming itu sintak yang beda-beda. Itu aja sih kalau untuk ini. Ya ada lagi? Yang breadboard tadi Pak. Gimana? Oh breadboard ya. Nah cara gunain breadboard ya. Nah sebenarnya mudah. Breadboard itu mudah karena satu baris itu ada yang misalnya tergantung breadboardnya ya, ukuran berapa kali berapa gitu ya. Mudahnya cari Google aja. Mudahnya gitu. Karena kalau saya di sini nggak ada bendanya, susah juga jelasin. Cari di Google aja. Intinya kalau breadboard itu dia itu ada yang satu baris panjang, dia itu nyambung semua, gitu loh. Antara lubang itu nyambung, ada yang juga lubangnya nggak nyambung. Jadi fungsionalnya itu tergantung dari kebutuhan kita juga, gitu. Kalau teman-teman tahu, kalau Mas siapa tadi namanya, lupa saya. Bagas Pak. Nah, Mas Bagas itu tahu PCB berlubang, tahu nggak? Tahu Pak. Bedanya dengan PC berlubang, kalau sama-sama punya lubang kan? Iya. Nah, bedanya kalau PCB berlubang nggak ada yang nyambung, kecuali kita sambung. Tapi breadboard udah tersambung, gitu. Jadi jangan salah nyambung. Itu aja sih. Lihat aja datasheet-nya, nanti dikasih tunjuk kok. Yang besar, yang kecil, itu semua sama. Bedanya besar sama kecil doang. Gitu. Ada satu baris yang sama, kemudian yang kalau kita masang rangkaian, itu jangan yang satu baris itu sama, kita colokin gitu, yang nggak nyambung. Jadi itu aja gitu. Intinya itu untuk memudahkan kita aja dalam riset ya, riset elektronika. Lebih banyak ke riset elektronika di situ sebelum kita menyolder. Jadi sebaiknya memang itu dulu. Apalagi ketika kita ingin membuat driver lah, kita katakan driver motor atau driver aktuator, sederhana gitu. Atau nggak usah jauh, ngidupin LED aja deh. LED-nya hidup atau enggak ini udah gitu aja, pakai itu, colokin, kasih resistor, selesai. Ya itu aja. Terima kasih Pak. Iya siap. Terima kasih kepada Saudara Bagas Priambudi atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan keempat Pak dari Dian Pramana. Oke. Saudara Dian Pramana, silahkan aktifkan kamera dan mikrofonnya. Nah ini pelajar ya. Ya, Mas Dian ya, Pramana itu bisa laki. Saudara, ada orangnya enggak ya? Kayaknya sudah, oh itu dia. Dian. Mana tadi? Halo Mas Dian. Sepertinya sudah tidak berada di Zoom kita lagi, Pak. Oh iya ya.
Saya membacakan pertanyaannya saja ya, Pak. Oke, siap. Jadi pertanyaannya, sebentar Pak. Pertanyaannya Pak, kalau ingin belajar robotika untuk siswa jenjang S, bagaimana ya Pak? Kalau untuk belajar jenjang SMA, nah ini masih ambigu sebenarnya pertanyaannya. Nah, maksudnya untuk mengawalinya kah atau memang khusus di SMA kayak mana gitu? Nah, mungkin saya jawab satu-satu ya. Kalau untuk SMA, ya misalnya SMA ini jenjang SMA masih usia SMA mau belajar nih, monggo. SMA ya dari SMP ya, SMP, SMA, kemudian mahasiswa. Kalau memang pemula itu sama aja, nggak ada bedanya. Belajarnya sama aja. Yang mesti dikuasai yang pertama itu udah pasti elektronikanya dulu. Ya, memahami elektronikanya dulu. Karena itu sinkron dengan program gitu, dengan programmable. Jadi kalau apa namanya kita memulai dengan mekanik dulu misalnya, khawatir kita ketinggalan. Kecuali kita tim, ya kecuali di tim. Ketika ingin membangun sebuah robot, ya misalnya untuk robot produksi nih, misalnya kita harus punya tim. Timnya bagi-bagi. Ada yang program, ada yang elektronika, ya wiring dan seterusnya. Kemudian ada juga yang mekanikal khusus, mekanikal. Nah, itu memang harus pakai tim. Tetapi kalau kita pemula untuk memang mau buat misalnya buat project ya, kita katakan buat project, ya sebaiknya elektronika tetap sama. Elektronika dulu ya, elektronika. Nah, itu kaitannya kalau memang apa ya, bukan perkara jenjang ya, pemula, lebih tepatnya pemula robotika itu ya memang itu duluan yang harus dipelajari ya. Kemudian kalau memang kalau pertanyaannya itu berkaitan dengan apa namanya, kalau dimulai di SMA gimana nih gitu. Banyak mahasiswa kita yang di sini bisa kan untuk robotika kan. Ya udah undang aja mahasiswanya suruh datang ngajarin gitu. Simpelnya gitu ya. Nah, simpelnya begitu. Tapi kalau memang mau dia bentuknya ekstrakurikuler, boleh nanti undang bengkel robot. Siap kalau kita gitu. Itu aja sih gitu ya. Baik Pak. Untuk teman-teman peserta webinar, apakah ada lagi yang ingin dipertanyakan kepada pemateri kita hari ini? Sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, Pak. Baiklah, teman-teman. Kalau saya yang bertanya boleh nggak? Boleh, Pak. Oke. Jadi saya nyambung dari Pak Ketua. Saya senang ya, senang silaturahim sama teman-teman. Apalagi saya cukup senang ya. Saya mulai robotika itu pada tahun 2006. Ya, saya udah mulai di kampus dulu. Sampai sekarang itu nggak banyak peminatnya, gitu. Amat sangat tidak banyak peminatnya. Kenapa? Mungkin kalau zaman dulu itu kami itu kesulitan di elektronikanya, ya mahal-mahal gitu ya. Jadi ya namanya mahasiswa tahu sendiri ya. Nah, jadi kalau sekarang itu cukup murah dan saya lihat antusiasme teman-teman itu sungguh luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut begitu ya untuk bahasa robotika dan teman-teman sendiri udah bisa mau merancang untuk itu gitu. Saya sangat senang banget kalau teman-teman ingin ajak ketemu ngopi-ngopi, monggo ya kita bahas. Karena memang saya lagi mau mengumpulkan ya, rencana saya dan teman-teman yang lagi mengumpulkan massa ya. Ayo kita bergerak, industri 5.0 sudah menanti gitu. Apa pergerakan kita? Terutama di dunia industri kreatif ya, industri kreatif. Saat ini saya mendalami sama teman-teman itu CNC. Ya, mesin-mesin CNC ya. Mesin potong ya, mesin potong laser ya. Kalau teman-teman mungkin punya apa namanya? Kreativitas ya bisa dikembangkan di situ begitu. Ya, mana tahu nanti kira-kira di kampus itu lab-nya lengkap nggak sih? Tadi menyambung dari Pak Ketua Prodi kita ya. Lab-nya lengkap Mbak Sri? Ya Mbak Sri, lab-nya cukup lengkap nggak kira-kira peralatannya?
biar sekali-sekali saya kunjungi. Ya, soalnya teman saya 2 orang dosen di sana. Ilmu komputer juga. Ya itu saja sih mungkin pertanyaan saya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol ya ke depannya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Sri. Baik Pak, terima kasih Pak. Baiklah teman-teman, semua pertanyaan sudah dijawab oleh pemateri kita. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita dapat mengaplikasikannya di kehidupan. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah sampailah kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hadi Ismanto Eskom atas waktu, kesempatan, serta materi yang telah disampaikan tadi. Terima kasih juga kepada Pak Kepala Prodi Ilmu Komputer, Bapak Ilke Dusmkom, yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dan membuka acara webinar kita hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Rahmat Kurniawan selaku Sekretaris Prodi Ilkom yang telah meluangkan waktunya juga. Dan terima kasih juga kepada teman-teman atas partisipasinya. Dan untuk mendapatkan sertifikat jangan lupa isi feedback-nya. Untuk teman-teman harap menghidupkan kameranya terlebih dahulu agar kita foto bersama. Gimana gambarnya? Satu, dua, tiga. Bagaimana? Sudah? Bentar ya. Saya juga foto ini. Pak. Ya. Ada 3 ini. Walaupun nggak nampak wajahnya. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baiklah. Saya selaku moderator pamit undur diri. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Winsu. Ya, kalau ingin sharing ya, monggo tentang robotika ayo gitu. Saya senang loh. Baik. Nggak tahu senang aja. Pak, apa boleh saya minta kontak Bapak, Pak? Boleh. 0813, catat ya. 0813 9642 0025. Masa Bapak deh, Kang Haji aja. Ya, saya di dunia maya dikenal itu. So. Boleh ulangi tadi Pak, nomornya Pak? Maaf Pak. 0813 atau lihat chat aja ya, saya chat biar gampang. Oke, boleh Pak. Nah, monggo ya, silakan diambil. Baik, terima kasih Bapak. Siap.
untuk teman-teman sudah bisa meninggalkan ruangan kita. Oh ya, Mas Iwa, masih ada di situ ya? Ngobrol-ngobrol dulu lah ya. Masih. Iya, Hadir, anggap Pak, aja hadir. warung kopi. Dapat info dari siapa? Kang Ari Usman. Iya, Bapak Ari Usman. Oh iya, dia ngajar apa di sana? Ngajar robotika dia, Pak. Iya. Iya, mau jadi apa? Materi. Terus? Jadwalnya padat ya. Bapak direkom dia. Oh gitu. Kang Ari, ya. Kalau dia sebenarnya baru-baru aja tuh, baru beberapa tahun ini. Kalau saya kan dari awal kuliah, udah ngedalamin. Jadi kalau teman-teman, siap. Jadi teman-teman kalau ini kita, saya sebenarnya pengen ngajak para mahasiswa juga lah, teman-teman, mumpung di sini ya, industri kreatif itu lagi benar-benar berkembang. Tetapi berkembangnya itu semuanya udah pakai alat. Ya, mungkin teman-teman tahu 3D printing ya. 3D printing itu kegunaannya banyak banget. Bahkan sudah merambah ke dunia panjat tebing sekarang. 3D printing loh. Gitu. Dan sekarang itu kalau kita bangun mesinnya juga nggak terlalu mahal. Gitu. Jadi betul-betul. Hanya kembangin lah potensi di dunia robotika ini kalau memang kepengen ya. Maksudnya kalau memang berbakat gitu ya. Tapi walaupun nggak berbakat, kalau karena keadaan mendesak, ya jadi juga ya kan. Nyusun skripsi misalnya kan, asik. Makanya kalau ini semester rata-rata semester berapa ini? Jericho udah naik-naik gitu menyusun skripsi dia, paham saya? Belum Kang, masih semester 3 Kang. Oh belum. Iya, oke lah. Saya aja ini bocoran aja. Saya semester 4 itu skripsi saya udah siap. Makanya rancang aja. Udah kalau udah bisa, apalagi Ilkom ya. Ilkom itu kan banyak banget ya. Ya Ilkom itu banyak cabangnya banyak ya. Ada teknik informatika ya kan. Kemudian ada sistem informatika. Jadi kemudian ada apalagi banyak ya. Jadi kalian tuh mau ngambil skripsi. Jadi udah acang-acang dari sekarang. Kalau bisa pun skripsinya ketika selesai itu berdaya guna. Ya. Jadi saya sekarang ini sama teman-teman lagi ngembangi sampah. Botol plastik itu bisa dijadikan bahan filamen atau tintanya 3D printing. Plastik botol. Dan ini udah jadi. Kami lagi tahap pengembangan. Insya Allah mungkin 1 minggu ke depan udah kelar alatnya. Bisa kita produksi gitu. Dan ini kita akan support. Kita cari-cari donatur untuk ya disumbangin lah ke lembaga-lembaga pengutip sampah itu. Biar berdaya guna gitu. Jadi banyak sekarang industri kreatif udah bergeraknya udah begitu ya. Bahkan kalau di Medan sendiri ada pengusaha souvenir, pengusaha piagam ya, piagam apa namanya? Piala-piala itu. Kalau dulu kan piala itu pakai cetakan ya. Kalau sekarang udah pakai akrilik, tahu bahan akrilik ya? Bahan akrilik, bahan kayu sekarang udah pakai mesin. Gitu. Produksinya prosesnya udah pakai mesin. Mesinnya apa? Robot. Kalau beli di luar itu harganya 100 juta. Kalau bangun nggak nyampe. Gitu. Jadi udah bisa berpikir teman-teman udah berpikir seperti itulah gitu. Karena memang kalau masuk ke dunia dunia kreatif ya otomatis teman-teman nggak bakalan bercita-cita jadi dosen. Tapi kalau bercita-cita jadi dosen, tamat jadi dosen ya dalamnya aja ilmu ininya teoretiknya. Gitu. Tapi kalau masuk ke dunia kreatif ya aplikasinya langsung mulai dari sekarang nggak usah nunggu. Gitu. Jadi overall semua robot ini bakalan
Ya. Hand sanitizer aja udah robot ya. Hand sanitizer otomatis. Gitu. Kira-kira Mudu otomatis ya. Nah, gimana? Mesin 3D printer itu bisa buat sendiri nggak? Bisa banget. Budget paling 1 jutaan lebih gitu. Kalau beli mungkin 3 juta ya. Kalau ngebangun mungkin 1 juta lebih gitu. Lebih dikit. Bahkan dimensinya bisa lebih gede. Ah, itu keuntungannya. Ya kalau misalnya ini mesin laser ya, mesin laser cutting ya. Mungkin teman-teman tahu ya laser cutting ya. Bisa motong akrilik, ya triplek dan seterusnya. Itu kalau beli dimensinya ukuran kertas A4 ya, ukuran A4 itu harganya 12 jutaan. Bangun sendiri ukuran 1 triplek itu cuma 9 jutaan. Jadi perbandingan sangat luar biasa gitu ya. Apa ya? Selain kita dapat ilmu di robotikanya, kita juga bisa bangun. Jadi, sekarang udah enak lah, udah mudah, udah enak. Ya, harga murah-murah gitu. Kembangin aja terus. Atau teman-teman cara mancingnya sih lomba, ikut lomba ya. Makanya di Medan ini sangat kalau bisa Ilkom buatlah pagelaran lomba. Karena USU udah mandek USU. Ilkom USU udah mandek. Nggak ada lomba-lomba lagi sekarang. Nah kalau bisa komunitas ya. Saya juga ya ngajak teman-teman lah kita bangun komunitas gitu ya. Komunitas edukasi teknologi. Kemudian kita kembangin nanti kemana arahnya gitu. Pengennya begitu. Oke. Ayo, ngopi-ngopi. Bicara apa kita?